Ya, kali ini saya akan membahas di dalam mata kuliah hidrogeologi ini satu topik geokimia air tanah, yaitu tentang pendahuluannya, pemahaman awal di dalam saudara belajar geokimia air tanah. Ini sangat penting di dalam mempelajari hubungan kimia batuan dengan kimia air tanah. Nah, secara biasa materi ini akan saya sampaikan secara sederhana, natural, primitif dengan coret-coret agar saudara dapat memahami dengan benar. Nah, geokimia air tanah ini dari kata ini belajar tentang kimia batuan. Ya. Nah, ini nanti saudara belajar tentang konsentrasi unsur-unsur kimia di dalam air tanah gitu ya. Jadi jelas bahwa saudara mempelajari hubungan antara kimia batuan dan kimia air tanah. Yang ini nanti sebetulnya di dalam hidrogeokimia kita kenal sebagai WRI atau Water Rock Interaction ya. Nah, di dalam buku-buku saudara kadang-kadang mengenal geokimia air tanah ini dengan istilah atau judul buku hidrogeochemistry. Ya, ini geo jadi batuan, chemistry ini adalah kimia batuan di dalam air. Jadi hubungan antara kimia batuan dan air. Ada juga yang menyebut chemistry of groundwater atau groundwater chemistry gitu ya. Groundwater chemistry. Ya, ini semua sebetulnya kita belajar tentang WRI. Ya, nah nanti WRI ini apa? Nanti kita lihat bahwa kualitas air tanah itu ya. Kualitas air tanah itu sebetulnya masih general. Nanti kita belajar tentang di sini ada anaknya tadi sendiri adalah hidrogeochemistry, ada hidrobiologi, ya, ada hydro. Ini belajar tentang sifat-sifat kimia tadi, sifat kimia air. Kalau ini sifat biologi air, ini adalah sifat radioaktif dalam air. Ya, itu. Jadi pendahuluannya seperti itu. Nanti kita lanjutkan dengan pemahaman kualitas air tanah dari pengaruh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Ini kualitas air tanah. Nah, kalau saudara ingat kualitas air tanah itu apa yang saudara pelajari? Ada sifat fisik, ada sifat kimia, ada sifat biologi, ya, dan apa satunya lagi saudara masih ingat, yaitu sifat radioaktif. Ya, nah ini yang saudara pelajari. Jadi kalau saudara belajar kualitas air tanah itu sebetulnya umum. Salah satu mata ajaran yang diajarkan di dalam belajar groundwater gitu ya. Nah, kualitas air tanah itu adalah
umum. Jadi ada sifat fisik, kimia, biologi, dan radioaktif. Nah, kalau saudara khusus kimia, saudara nanti khusus kimia, maka ini namanya saudara belajar hidrogeokimia. Nah, hidrogeokimia itu sebetulnya sama aja, ini geokimia air tanah. Ini sebetulnya yang dipelajari geokimia air tanah. Ya, atau orang menyebutnya ada juga groundwater chemistry. Nah, itu sama, groundwater chemistry. Ada yang hidrogeokimia, groundwater chemistry itu adalah chemistry air tanah, geokimia air tanah. Itu ya. Itu kalau saudara mau belajar. Nah, ini nanti dipelajari di dalam hidrobiologi. Nah, hidrobiologi. Terus ini adalah dipelajari di dalam hidroisotop. Ini ilmunya. Ya, ilmunya kalau saudara mau fokus di dalam kualitas air tanah. Jadi saudara nanti ini fisik ini akan mengikuti, ketiganya. Pada saat saudara belajar kimia, saudara juga pasti akan fisik. Belajar kimia, saudara juga akan belajar fisik. Biologi juga akan mempelajari fisik. Radioaktif juga ikut fisik. Jadi yang dipelajari kalau saudara belajar hidrogeokimia itu adalah kimia batuan di dalam air tanah. Nah, inilah sebetulnya yang saudara pelajari. Ya, paham ya? Jadi itu yang saudara pelajari. Nah, kalau saudara ini di sini, ya, saudara masih ingat ya bahwa hidrogeologi atau air tanah itu belajar apa? Wadah. Ini ada wadah. Wadahnya ada batuan, ya, ada batuan. Nah, di dalamnya itu ada airnya, Jadi ini ada air tanah di dalam akuifer. Jadi yang dimaksud ini kalau saudara belajar ini adalah apa? Ada interaksi antara batuan dan air tanah, gitu ya. Nah, inilah sebetulnya yang saudara pelajari. Di sini air tanah ada di dalam batuan. Jadi di sini ada interaksi antara batuan dan air tanah. Maka nanti saudara di dalam belajar hidrogeokimia, saudara nanti akan belajar yang namanya WRI. WRI itu adalah water ya, and rock interaction. Jadi ada interaksi antara batuan dan air tanah. Nah, yang dimaksud rock ini nanti tentunya ini kan batuan, ya, batuan. Batuan itu terdiri dari apa? Mineral. Mineral itu terdiri dari apa? Unsur kimia. Unsur-unsur kimia. Ya, jadi nanti ini unsur-unsur kimia di dalam air tanah, inilah yang saudara pelajari. Ya, paham ya? Ini gambaran gampangannya saudara belajar geokimia air tanah. Jadi geokimia air tanah itu saudara tidak belajar hanya kualitasnya saja. Nah, kalau saudara belajar kualitas air tanah, ya, ini saya sini ya. Kalau saudara belajar kualitas
air tanah, itu artinya ini adalah masih general. Biasanya orang belajar ini kalau yang lain itu hanya digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan air baku. Ya. Jadi kualitas air tanah itu hanya untuk keperluan kebutuhan air baku. Misalnya gini, air baku untuk kualitas air minum, wah cocok enggak? Kualitas untuk irigasi cocok enggak? Nah, jadi lebih banyak ke pemanfaatan air tanahnya, pemanfaatan air tanah. Nah, tapi kalau saudara belajar ke hidrogeokimia yang lebih detail ya, tadi hidrogeokimia atau yang tadi saudara sebut geokimia air tanah, itu tidak hanya sekedar urutannya, tapi saudara bisa mengetahui nanti yang namanya fasies air tanah. Nah, fasies air tanah ini nanti bisa digunakan untuk menentukan asal-usul air tanah. Bisa untuk mengetahui genesa air tanah. Bisa untuk mengetahui lingkungan air tanah. Jadi artinya seperti apa lingkungannya, seperti apa akuifernya, bagaimana genesanya, bagaimana asal usulnya, dan juga bisa mengetahui hubungan hidrolika air tanah. Hubungan hidrolika air tanah antar sumber gitu ya. Misalnya mata air itu dengan sumur saya ada hubungan hidrolika enggak ya? Itu bisa diteliti dengan hidrogeokimia ya. Jadi sekali lagi kalau saudara belajar hidrogeokimia itu tidak sekedar hanya untuk mengetahui kualitasnya, tidak, tapi lebih detail saudara bisa menggunakan untuk keperluan yang lain. Ya, itu ya. Ini pengetahuan dasar yang harus saudara ketahui sebelum kita belajar lebih lanjut ya, supaya saudara tahu. Nah, saudara masih ingat itu ya. Nanti saudara buka lagi sifat kimia itu apa, sifat fisik itu apa ya. Sifat fisik itu apa saja, apa itu temperatur, warna, bau ya, TDS, EC ya, saudara, atau DHL ini ya. Saudara harus buka lagi karena saudara ini harus belajar itu ya, saudara supaya tahu ya kekeruan itu ya, kekeruan ya, kesadahan, apalagi macam-macam ya. Terus di sini ada yang namanya sifat ya, saudara harus tahu itu ya, apa ada anion, kation ya, terus ada non ion ya. Terus ini nanti masing-masing ada apa, ada major ion, ada minor, ini ada major, ada minor ion ya. Ini saudara pelajari semuanya. Terus kemudian saudara buka lagi, kemudian sifat biologi. Ingat ada virus, ada bakteri ya. Bakteri ini macam-macam ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya sifat radioaktif ya. Saudara masih ingat itu ada deuterium, ada oksigen, ada karbon 14 dan sebagainya ya. Itu semua adalah sifat-sifat
atau kualitas air tanah. Ya, nah mari kita sudahi dulu yang ini. Saudara masih ingat semuanya, ini tinggal saudara ulangi lagi pemahaman ini ya. Nanti saudara buka lagi, ini dulu sudah saya ajarkan di hidrogeologi ya. Nah sekarang ini juga saudara nanti belajar lagi ya, itu saudara pelajari lagi supaya saudara ingat kembali. Jadi hari pertama ini saya hanya mengingatkan aja lah, mengingatkan saudara tentang apa yang pernah saudara pelajari gitu ya. Nah, ini susah yang kuning ya. Nah, saudara masih ingat ini ya. Jadi ada yang namanya faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah. Saudara masih ingat lah ya. Jadi ada yang namanya faktor geologi atau natural. Jadi ini adalah kondisi alamiah ya. Kondisi alamiah yang berpengaruh terhadap kualitas. Kemudian satunya antropogen, ini adalah yang human factor. Jadi semua aktivitas kegiatan. Nah, kalau saudara lihat di sini di gambar ini ya. Di gambar ini kalau saudara lihat, ini air tanahnya ada di sini. Ini adalah air tanah. Apa yang mempengaruhi? Nah, ini semuanya ini adalah human factor. Ya. Terus yang di sini, yang ada di sini, ini adalah geogen faktor. Jadi dua hal inilah harus saudara ingat, bahwa ada artificial dan ada natural. Itu adalah yang berpengaruh terhadap kualitas. Ya, ini saudara lihat. Nah gambarnya kalau lebih jelas saudara masih ingat gitu ya. Ini adalah dulu pernah saya sampaikan. Ini adalah faktor manusia, ini adalah faktor alamnya. Jadi di sini ada apa? Water rock interaksi. Jadi di sini itu ada WRI. Ya. Nah, jadi kalau ada air di sini, begitu masuk lewat ini, lewat daerah ini, maka keluarnya itu pasti akan berubah. Ya, saudara ingat itu. Nah, ini kalau geogen itu adalah mineral dalam batuan, jadi ada WRI. Kalau manusia itu semua kegiatan manusia, pabrik, rumah tangga, agriculture, land use dan sebagainya. Ya, ini semua adalah hal yang berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Jadi kesimpulannya apa, saudara masih ingat bahwa kualitas air tanah di setiap titik, di setiap lokasi itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini kegiatan manusia dan tergantung geologinya setempat. Ya itu anunya. Nah, sekarang saudara masih ingat ini ya. Nah, ini adalah sistem groundwater flow system yang disebut sebagai air tanah lokal ya. Ini mempunyai resident time bulanan sampai tahunan. Kalau yang menengah ini adalah puluhan tahun, ini ratusan sampai ribuan tahun. Ini yang disebut sebagai regional. Nah sekarang saudara mestinya bertanya, loh itu untuk apa Pak? Apa hubungannya dengan kualitas gitu kan? Tadi sudah saya sampaikan, ada apa? WRI. Jadi ada water dan rock yang berinteraksi. Maka ini dipengaruhi apa? Water rock interaksi itu yang berpengaruh nanti apa? Yang namanya apa? Resident
time. Resident time itu ini. Ya, jadi semakin lama ininya semakin lama, maka WRI-nya semakin tinggi. Kan gitu ya. Maka ada kemungkinan pelarutan batuan di dalam air tanah. Ya, jadi sekali lagi WRI itu sebetulnya yang paling berperan terjadinya selain batuannya. Kalau batuannya kan pasti ya, batuan itu ada yang mudah larut, ada yang mudah tidak mudah larut, ada yang stabil, ada yang tidak stabil mineralnya. Tapi yang paling penting itu antara lain adalah resident time. Itu adalah berpengaruh pada waktu kontak antara batuan dan air tanah. Nah, itu dijelaskan di dalam yang namanya groundwater flow system, yang namanya aliran lokal dan aliran menengah. Itu ya. Nah, sekarang saudara ingat lagi ini. Ya, ini yang dulu pernah sudah saya pelajari, saya ngulangi aja lah. Air ini kalau dianalisa air apa saja itu selalu terdiri dari H2O, mineral, dan pencemar. Pencemar itu kecil tergantung lokasinya. Jadi pasti ada H2O dan mineral. Nah, H2O ini kan ya memang air. Air itu kan H2O ya kimianya. Penyusunnya adalah H2O. Nah, di dalamnya itu ada mineral. Nah, mineral itu berasal dari geogen faktor. Kalau pencemar itu dari antropogen faktor. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kualitas air tanah itu berbeda-beda di setiap tempat tergantung jenis batuan, waktu kontak, ini tadi resident time, dan jenis aktivitas manusia. Jadi tergantung dari batuan, antropogen, dan resident time-nya. Ya, itu ingat-ingat. Ini dasar. Sebelum saudara nanti dengan Pak Doni akan hitung-hitungan dengan balance dari mineral balance dan sebagainya. Nah, sekarang ini saudara lihat ini. Saudara masih ingat ya, kalau ini naik, ini apa ini? Uap tuh. Uap itu berarti apa? H2O murni. Pure water, ini evaporasi. Ini dalam siklus hidrologi. Nah, pada saat dia naik ke sini, di dalam ini, di sini itu ada apa? Pasti ada yang namanya unsur. Di atas sana itu bukan uap tok, tapi ada unsur-unsur kimia. Maka di sini H2O tadi ini di sini akan tercampur antara uap dan unsur. Nah, pada waktu dia turun di sini itu juga ada kimia. Ada kimia di sini di awan ini. Maka pada saat dia turun ini ada penambahan plus. Ya, semakin kaya. Nah, begitu dia jatuh di bumi, satunya di air permukaan, ya, ke laut, satunya terjadi interaksi antara batuan dan rock. Ini di sini jalan. Maka di sini ada penambahan lagi. Penambahan dari batuan. Jadi H2O plus mineral. Di sini tidak ada pencemar. Ini namanya yang kita sebut sebagai natural water. Ya. Nah, pada waktu jalan kegiatan manusia di sini. Manusia banyak di sini. Maka ada pencemar. Jadi di sini
H2O mineral plus pencemar. Nah, ada satu bagian dari ini groundwater ini yang turun ke bawah, ya. Ini tidak ada pengaruh manusia, jadi hanya geogen faktor. Nah, di sini ada H2O plus mineral. Ini yang namanya mineral water. Ya, itu adalah perkembangan kualitas, perkembangan kandungan air tanah di dalam air tanah. Jadi kandungan mineral batuan di dalam air tanah. Kenapa air tanah itu mengandung mineral? Itu urutannya ini tadi. Ini pertamanya 0. Di sini ada tambahan, di sini ada tambahan, di sini bertambah lagi, ya, di sini bertambah lagi, di sini mulai ada pencemar karena ada manusia ini. Kalau yang di bawah tidak ada, ini yang disebut mineral water. Ini yang namanya natural water. Ya, itu. Jadi ini konsep dasar yang harus saudara ketahui. Nah, singkatnya adalah ini, saudara nanti harus paham, ya. Nah, sekarang pertanyaannya batuan itu apa kok bisa mempengaruhi, memberikan unsur di dalam di dalam air. Nah, kalau saudara lihat continental crust ini, continental crust itu kan batuan tuh. Batuan itu terdiri dari apa? Terdiri dari oksida ini. Ya. Batuan itu isinya ini. Dan yang lain-lain. Ini adalah yang major. Ini yang kita sebut sebagai major ion. Ya. Yang kita sebut sebagai major ion itu ya yang ini. Ya, ini tuh major ion. Ya, jadi komposisi batuan itu adalah ya ini dari kimia. Nah, kalau saudara lihat bahwa sungai itu kan juga mengalir di atas bumi, di atas permukaan tanah. Permukaan tanah itu apa? Itu juga kimia juga kan. Jadi terdiri dari batuan terdiri kimia, mineral terdiri dari unsur kimia. Maka unsur-unsur river kimia air sungai itu juga ini. Ya sama, major ionnya adalah major ion ini. Nah, sekarang kalau saudara lihat di groundwater, ya groundwater sama. Di groundwater juga terdiri dari ion-ion major yang ada di dalam batuan. Ya, jadi continental crust kimianya itu sangat berhubungan dengan kualitas air tanah dan air sungai. Ini yang geogen faktor, itu ya. Jadi saudara lihat nanti di dalam air tanah itu mineralnya ya mesti ini. Kenapa kok ini? Nah, itu major kok. Ya, ada silika. Ini non ion. Jadi non ionnya akan seperti itu. Jadi dimanapun air yang saudara ambil, di air tanah, air sungai, air mata air itu juga isinya juga itu. Isinya juga ini. Ya, sama. Isinya akan ini karena memang demikian. Nah, sekarang ini kalau saudara lihat ini. Kalau saudara lihat di sini, ini adalah batuan gunung api itu ya. Granit dan basalt. Ya. Ini adalah composition, ini rock type loh ya. Ini bukan di dalam air tanah ya, bukan di dalam. Ini adalah komposisi rock type. Komposisi kimia batuan. Ini batuan gunung api, ini adalah sedimen, ini adalah karbonat. Isinya juga sama dengan yang ada di dalam
yang ada di dalam continental crust tadi. Ya, nah, ini saudara lihat ini, unsurnya itu akan sama, basalt juga sama, hanya jumlahnya, konsentrasinya yang berbeda. Baik ini sandstone maupun shale maupun karbonat juga terdiri dari kimia ion majornya gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah lihat ini di dalam groundwater, ya ini ada water. Ya, maka dari tadi di atas tadi granit yang mempunyai komposisi seperti tadi, basalt yang seperti tadi, maka inilah sebetulnya groundwater yang ada di dalam granit tadi. Ya, biasanya dia mempunyai low salinity-nya, major ionnya itu ada natrium dan kalium. Basalt itu natrium kalium ditambah Mg karena ada unsur mafic-nya, mafic mineral. Ya, dan ini adalah yang terbaik, kualitas yang terbaik apabila kita menemukan air tanah yang akuifernya terdiri dari granit maupun basalt. Ya, jadi kalau air tanah itu mempunyai kontak yang lama dengan granit dan basalt, maka unsur-unsur air tanah itu akan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dimiliki oleh mineral-mineral di dalam granit dan basalt. Dan ini biasanya mempunyai kualitas yang sangat baik. Jadi good taste, segar, good taste, ya. Ini yang kita jumpai. Nah, kalau yang di sandstone, sandstone ini biasanya bervariasi. Ya, tergantung apa? Tergantung dari source rocknya. Kalau source rocknya bagus, maka sandstone-nya source rock dari sandstone itu bagus, maka juga kualitasnya akan bagus. Kalau sandstone-nya source rocknya jelek, maka kualitas air di dalam sandstone juga akan jelek. Ya, ini contohnya. Nanti dolomite itu juga akan tidak begitu baik. Limestone itu akan bervariasi. Dan dia biasanya ininya tinggi karena apa? Karena mempunyai tingkat pelarutan yang tinggi. Nah, kemudian saudara lihat ini. Nah, saudara lihat di sini. Ya, ini contoh aja ini. Ini contoh-contoh dari deep well, ini dari shallow well, ini dari spring. Ya, dari spring. Terus kemudian ini adalah ion-ion majornya. Ini adalah potasium, sodium, kalsium, magnesium. Sudah lihat ini deep well, wow, sampai segini nih. Sampai 9.000 sekian ini. Ya, ini menunjukkan apa ini? Ini sumber mineral, ini deep well. Ini pasti air mineral. Ya, dia mempunyai kandungan mineral yang sangat tinggi. Dan itu pasti berasal dari kontak yang lama antara batuan dan air tanah. Kemudian ini dari shallow well, ini bervariasi ini kalau shallow well ini ya. Kemudian ini sampai sekian. Ya, ini contoh-contoh perbedaan kualitas air, baik itu yang di mana tadi, di setiap batuan. Jadi berbeda-beda karena apa? Karena komposisi batuannya juga berbeda. Nah, sekarang kalau saudara lihat ini, ya, saudara lihat ini mineral spring. Mineral spring, jadi apa? Kalau saudara membaca mineral spring, berarti airnya pasti banyak mengandung mineral secara alamiah. Ya. Jadi air yang keluar dari mata air mempunyai mineral yang banyak secara alamiah. Itu namanya mineral water yang berasal dari mata air. Ini pasti alamiah, ini sangat sehat, saudara lihat ini.
Ini nama sumur aja, ini nama sumur, nama sumur, nama sumur, nama sumur, nama sumur. Nah saudara lihat ini, mineralnya itu sangat-sangat tinggi. Ini sangat bagus sekali. Dan ini sangat mahal, kalau saudara beli itu sangat mahal. Dan itu sangat sehat karena mengandung mineral secara alamiah. Ya, itu ya. Nah, terus kemudian ini contoh-contoh ini. Nah, ini hubungan antara groundwater ya, dengan batuan. Ini kalau saudara contohnya aja, natrium di dalam air tanah itu berasal dari mana kemungkinannya? Kemungkinannya itu berasal dari NaCl dan pasti plagioklas ya, berasal dari plagioklasnya. Nah, tambahannya selalu ada rainwater addition karena di atas sana itu natrium cukup banyak. Kalau kalium itu biasanya dari biotit dan K-feldspar. Jadi dari apa itu? Dari ortoklas. Itu ya. Jadi dari K-feldspar dan biotit. Nah, Mg, bagaimana Mg? Nah, ini dari amfibul. Nah, kenapa tadi di basalt tadi? Di basalt tadi umumnya ada Mg-nya. Jadi kalau air tanah di dalam basalt itu pasti banyak Mg-nya. Itu dari mana? Dari amfibul dan piroksin. Ya, batuan-batuan yang apa? Basalt atau intermediate. Nah, itu bisa dari biotit ya. Kalau dia ada di batu gamping, Mg itu bisa dari dolomit. Ya. Air yang ada di dalam batuan dolomit itu nanti Mg-nya tinggi. Mg-nya tinggi maka itu nanti jadi kesadarannya tinggi. Ya, berikutnya adalah dari olivin dan seterusnya. Ini kalsium misalnya. Kalsium itu dari kalsit. Ya, dari plagioklas dan juga dari dolomit. Nah, ini yang bagaimana dengan yang bikarbonat? Nah, bikarbonat itu dari kalsit dan dolomit dan silikat weathering ya, tapi kecil, tapi biasanya dia pengaruh dari udara, jadi dari reaksi antara H2O dan O2 itu biasanya demikian. Nah, kalau chloride ini SO4 ini biasanya dari pirit. Ini biasanya berkaitan dengan daerah-daerah di daerah gunung api ya, dengan pirit weathering dan juga dari daerah yang di daerah gunung api yang banyak sulfurnya gitu ya. Nah, kemudian ada chloride, ini biasanya dari garam-garam atau NaCl ya. Nah, itu adalah contoh asal usul dari mineral yang ada di dalam batuan. Ya, itu yang harus saudara pahami, dan sebetulnya ini itu sudah saya berikan kepada saudara pada waktu kuliah di awal ya, dari awal dulu itu sudah saya berikan ya. Nanti saudara pelajari lagi apa yang sudah saya berikan dulu hari ini. Itu sebenarnya hanya mengulang saja, mengulang dari apa yang sudah saya berikan. Nah, tadi yang lain tadi, yang ini semuanya tadi ini yang sudah saya sampaikan itu ya, sifat fisik, kimia, biologi, radioaktif dan sebagainya, ini semuanya saudara pelajari lagi, karena itu adalah basic saudara belajar WRI tadi. Jadi saudara belajar WRI ini adalah basicnya adalah saudara sudah tahu
kualitas air tanah, ya. Jadi sekali lagi kalau saya gambarkan secara singkat, ya, secara singkat begini, supaya saudara tahu ini singkatnya demikian, gitu ya. Ini adalah tadi sudah di atas, ini adalah kualitas 1, gitu ya. Itu begitu keluar dari daerah ini, itu selalu berubah, itu pasti berubah. Nah, perubahan itu sekali lagi dari ini, apa ini, antropogen, ya. Ini kan akuifer, ini air tuh mengalir di sini, ya. Jadi ini ada antropogen, yang di sini ini adalah geogen, ya. Jadi ada antropogen, pengaruh dari sini, pengaruh dari sini, dan pengaruh di sini, maka berubahlah ini Q1 menjadi Q2. Nah, di sini saudara masih ingat apa yang berpengaruh di sini? Ya, ini singkatannya begitu, saudara tahu. Ini adalah WRI. WRI itu apa yang berpengaruh? Faktornya mineral, batuan, ya. Dan yang kedua adalah apa? Waktu kontak. Mineral batuan itu artinya jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, batuannya seperti apa, ininya seperti apa. Satunya waktu kontak. Nah, waktu kontak ini adalah apa? Resident time. Ya, ini saudara ingat-ingat ini. Dari sini nanti apa yang saudara simpulkan? Bahwa kualitas air tanah di setiap tempat itu berbeda-beda. Nah, dari mengetahui saudara WRI ini, ya, maka saudara nanti akan tahu tadi, ya, apa yang saudara ketahui dari sini. Banyak hal, asal usul air tanah, lingkungan air tanah, ya, hubungan hidrolika dan sebagainya. Nah, ini nanti akan banyak dijelaskan dengan Pak Doni bagaimana menghitung, bagaimana menginterpretasi dari data kimia air tanah. Jadi data kimia itu saudara analisa, kemudian dievaluasi, baru diinterpretasi. Udah ya, itu saya kira hal yang harus saudara pahami, ya. Dan nanti saya kirim beberapa materi yang harus saudara pelajari di dalam untuk memperdalam apa yang saya sampaikan tadi.